Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hadis dari Hizam, hadis dari Hisham. Hadis riwayat Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Annahu sangkunaya Hisham, annahu sesungguhnya ya Hisham, marah panekalebet ya Hisham, marah itu lewat ya Hisham di kota Syam, lewat ala unasin atas banyak-banyak manusia, atau ala unasin atas sekumpulan manusia. Minal ambati dari banyak-banyak petani, minal ambati dari para petani besar. Waqat uqimu se'ejemur waqat uqimu ban ongku ejemur ya unas, dan sungguh dijemur. Waqat uqimu dan sungguh dijemur ya unas fisyamsi di terik matahari, panas saare. Wasubah bani serenaki, wasubah dan dituarkan, serenaki dituarkan, ala rukusihim atas banyak-banyak kepalanya ya unas, atas banyak-banyak kepalanya ya unas. Azaitu apa minyak, azaitu apa minyak, koma. Ya Rasulullah, perhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Hisham bin Hakim bin Hizam, di mana Hisham di kota Syam melewati sekumpulan orang atau melewati sekumpulan orang, yakni para petani yang dijemur di terik matahari. Jadi para petani itu dihukum dengan dijemur di terik matahari. Bahkan ada minyak dituangkan atas kepalanya supaya panas maksudnya. Jadi kepalanya itu dituangi minyak, kan kena sinar matahari, minyak itu kan panas kan. Sudah dijemur di terik matahari, kepalanya masih dituangi minyak supaya panas. Akhirnya fakola maka atanya iya Hisham. Titik 2 mahada apakah panikah. Apakah ada ini? Kilah jawab, kilah dijawab,
Titik dua yu'adzibuna fil harati titik. Yu'adzibuna siksa, disiksa ya unas fil harati karena tak majar pajak. Fil harati karena tidak bayar pajak. Maksudnya fil harati dalam masalah pajak, maksudnya karena tidak bayar, tidak membayar pajak. Setelah Hisham bertanya, dijawab, mereka disiksa karena tidak bayar pajak. Wafi riwayatin panika ing dalam riwayat lain, hubisu fil jizyati. Ini lafaz hubisu fil jizyati maksudnya. Ada hadis yang lain yang kalimatnya berbeda, riwayatnya ada sedikit perbedaan. Hubisu tahan, ditawan ya unas fil jizyati dalam masalah pajak. Jadi mereka itu ditawan atau dihukum karena jadi ya, tidak mau bayar pajak, tidak membayar pajak. Apalah ada Bu Hisham sampai Hisham. Titik dua asyhadu la sami'tu Rasulullah. Asyhadu aku bersaksi. Asyhadu ajak se'en seko. Asyhadu bersaksi aku. Rasam itu yang teongku ngiti seko. Sungguh-sungguh mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Yaqulu halatabu ya Rasul. Lalu Hisham berkata kepada sekelompok orang yang menyiksa petani tadi. Jadi ngaji. Katanya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah telah bersabda. Sabdanya, innallaha yu'adzibul ladzina innallaha syakuna sapa Allah yu'adzibu panika pekan nyiksa ya Allah. Yu'adzibu itu akan menyiksa ya Allah alladzina orang banyak. Yu'adzibuna senyiksa ya alladzina. Yu'adzibuna yang menyiksa ya alladzina annasa manusia fi dunya ing dalam dunya. Koma. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Allah akan menyiksa sekelompok orang yang pernah menyiksa orang di dunia. Jadi maksudnya orang yang pernah menyiksa orang di dunia itu besok akan disiksa juga oleh Allah, dibalas oleh Allah. Itunya detik ya. Pada kolah maka pas masuk
Wadakhalah maka masuk ya Hisam alal amiri atas pemerintah yang berkuasa maksudnya. Alal amiri atas pemerintah yang berkuasa. Wahadasahu maka nyeritaaki ya Hisam budaya amir, maka menceritakan ya Hisam ya amir koma fa'amaroh maka pas nyoro memerintah ya amir bihim kalaban ya unas fakulu maka pas lepas, maka pas dilepas atau dibebaskan ya unas. Akhirnya Hisam setelah berkata itu menyampaikan sabda Nabi, beliau laporan ke pemerintah yang berkuasa di kota Syam. Akhirnya pemerintah turun tangan, di mana kelompok petani yang disiksa tadi dilepas. Perhatikan. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, memang sekelompok petani yang disiksa itu memang salah, yakni tidak bayar pajak. Tetapi kalau sampai disiksa seperti itu, jelas tindakan itu salah. Kan tentu ditanya dulu kenapa tidak bayar zakat, tidak bayar pajak. Kalau kau memang tidak punya uang, ya kan nanti ditunda pembayaran. Artinya masih hutang. Nanti kalau sudah punya, bayar. Itu kan begini cara. Umpama ini, umpama memang orang petani itu tidak bayar pajak karena uangnya dipakai yang lain, jadi ada kesengajaan untuk tidak membayar, yang tetap kan harus ditagih. Umpama dihukum, hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Tentu kenapa Hisam bin Hakim ini sampai turun tangan, bahkan sampai menegur sekelompok orang yang menyiksa atau menghukum para petani itu, bahkan sampai laporan ke pemerintah yang berkuasa. Hisam tentunya paham, memahami. Bahwa hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan. Bayangkan dijemur di terik matahari, lalu kepalanya disiram minyak supaya panas. Bahkan bisa-bisa minyak itu terbakar. Jadi sudah jelas tindakan para juragan yang menyiksa para petani yang tak sesuai dengan kesalahannya ditangani oleh Hisam bin Hakim sampai beliau setelah menyampaikan sabda Nabi juga sampai melapor kepada pemerintah yang berkuasa. Artinya tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Salah ya salah. Kalau kau harus dihukum,
sesuaikan dengan bentuk persyaratan. Sebagaimana yang dinasti hukum Allah yang sudah ditetapkan. Rawahu Muslimun. Terus baca cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دعوا ابن عباس ro'a berlafaz ro'a Rasulullah ro'a berlafaz ro'a ningaleh Rasulullah akhir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam himaron dak keledai bangsu malawadihi seetorai muana Fakaro maka mengkere himaron dak keledai mausumul wajhi sedikit muana Fakaro maka mengkere ya Rasul dalika kekalika dan himar Fakola maka ada ya Rasul wallahi dalakat wallahi demi Allah la atimuhu tak nurai teko udah iman illa akso syai'in angin lebih jauhlah tau minal wajhi dari muak wa amaro wallahi demi Allah la atimuhu tak nurai teko udah iman wallahi demi Allah la atimuhu tak acap teko udah iman illa akso syai'in angin lebih jauhlah tau minal wajhi dari muak wa amaro dan merintah ya Rasul bihimari kalaban dimarahi Rasul Akuya maka inyos ya himar tidak irataihi dalam dua pinggul ya himar Akuya maka inyos ya himar tidak irataihi wa amaro dan merintah ya Rasul bihimarihi kalaban keledaya ya Rasul Fakuhiya maka inyos ya himar Fakuhiya maka inyos ya himar cepat Fakuhiya maka ijab himar tidak irataihi dalam dua pinggul himar Fakuhiya maka ijab himar tidak irataihi dalam dua pinggul himar bahwa cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas bin hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Qala Abu ya Ibn Abbas. Ra'a Rasulullahi dalapat ra'a Rasulullahi. Ra'a mengalih Rasulullahi pasira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Himaron dak berdal. Mautu malwadihi se'icap muana. Fa'angkaro maka pas mingkara ya Rasul zalika dan kisah himar. Fakola maka ajabu ya Rasul wallahi dalafat wallahi la asimuhu. Wallahi demi Allah la asimuhu tak ngecap seko hu dan himar illa atau syai'in angin lebih jauhna setahun dengan lagi. Wallahi demi Allah la asimuhu tak ngecap seko hu dan himar illa atau syai'in angin dak koncoon setong dengan wajhi dari muah. Wa amaro dan merintah ya Rasul bihimarihi kaladan keledayah ya Rasul. Fakuhiya maka pas icap ya himar tidak irotaihi dalam bengkong duaan ya himar. Fahuwa maka kini ya Rasul awaluman panikah lukuluna orang kawa senandai yaman awaluman panikah lukuluna orang kawa senecap yaman al-jalirota ini dek bengkong duaan. Rawahu nyeritaaki huda ya hadis Muslimun pasira Imam Muslim. Al-jalirotani sining lafat al-jalirotani nahiyatul warikaini panika lafat nahiyatul warikaini haulat zuhuri. Nahiyatul warikaini sining daerah buk. Nahiyatul warikaini sining daerah bokong dua haulat zuhuri panika sekitar zuhur. Wa anhu bin hadis dari Ibn Abbas. Keduanya pada salah semacam yang letorot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Ra'a Rasulullah Ra'a Monate ini kali Ra'a Monate melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hemaron dekat hemar setong keldai mau sumal wajib syekhiedap muwanah mau sumal wajib yang dicap wajahnya. Perhatikan dulu. Sudah menjadi hal yang sudah menjadi kebiasaan banyak bangsa bahkan suku supaya hewan ternaknya itu tidak tertukar dengan milik orang atau ketika hilang campur aduk bisa dikenal, cepat dikenal biasanya dicari. Nah, biasanya capan itu identik memakai besi yang dipanaskan, yang dipanasi. Ya terserah apa huruf, apa gambar. Biasanya yang menjadi
simbol lah. Sebab biasanya nanti kan ketika nyewa digembalakan itu biasanya bercampur dengan milik orang. Jadi biasanya setiap pemilik ada gambar yang memang nanti mudah untuk dikenal. Jadi biasanya besi itu dibakar dulu sampai merah, langsung dicatkan. Itu berarti ya panas, kena borok sampai beberapa hari akhirnya mengering. Maka cat itu permanen. Jadi permanen walaupun kena hujan, kena apa, tetap kan. Kalau dicat misalnya, kan lama-lama bisa lepas, bisa luntur. Atau umpama dicukur rambutnya, lama-lama juga panjang. Makanya supaya cat itu permanen, biasanya itu langsung dicapkan di kulit. Jadi kulit itu nanti ada catnya, bekas besi panas yang dicapkan gitu. Nah, ini lagi suatu ketika Rasulullah melihat ada hemar, ada keledai. Catnya itu malah ditaruh di wajah. Di wajahnya hemar dia. Fa'aqaroh, maka amukeren maksudnya mengingkari, maksudnya tidak suka. Fa'aqaroh, maka tidak menyukai ya Nabi. Dari kata Isa ya mau sumal wajib benih hemar. Fa'aqaroh, maka tidak menyukai ya Nabi. Dari kata ia mau sumal wajib benih hemar. Tidak hemar. Bisa salah di makna. Jadi Nabi melihat ada keledai, justru capnya itu ditaruh di wajah. Maka Nabi mengingkari, maksudnya tidak suka. Nabi tidak suka, bukan tidak suka kepada hemarnya, tapi tidak suka ngaji sekelerok. Tapi tidak suka cap itu malah ditaruh di wajah hemar atau keledai. Fakolah, maka ada ini bukan Nabi, mereka Nabi Rasul. Fakolah, maka ada ya Ibni Abbas. Ibni Abbas yang meriwayatkan hadis dia. Fakola, maka ada ya Ibni Abbas dan kedua, wallahi la asimuhu illa aqsa syai'in minal wajhi qoma. Menanggapi adanya Nabi tidak suka cat itu ditaruh di wajah. Akhirnya Ibni Abbas berkata, jadi fa'angkaro dari ketitik oleh kembali bahan. Wala maka debu ya Ibnu Abbas, wallahi la asimuhu, demi Allah la asimuhu, tak pernah dekat kaulahu dia hemat. La asimuhu, tak pernah ngecap kaulah dekat ia hemat.
ila aqsa syai'in, angin dak lebih jauh nak setok atau kecuali pada lebih jauhnya sesuatu minal wajhi, dari wajah kau. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, aku tidak mengecap keledai kecuali pada lebih jauhnya sesuatu dari wajah. Artinya keledai yang capnya di wajahnya itu bukan milik Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas tidak pernah ngecap keledainya kecuali pada tempat yang jauh dari wajah. Wa amar ban amakon ya Ibnu Abbas, ya kata Rasul. Wa amar ban menyuruh ya Ibnu Abbas bihimalihi kalaban keledainya ya Ibnu Abbas. Fakuyah maka diecap. Ada yang memberi makna fakuyah maka diberi tanda, maka dicap atau diberi tanda ya hemat fija nyerotaihi berkong dua ya hemat, di pantat duanya ya hemat Roma. Akhirnya Ibnu Abbas menyuruh supaya keledainya itu dicap ya sesuai dengan perkataannya tadi, aqsa syai'in minal wajhi, yakni di salah satu kedua pantat keledainya. Nah, wah maka ini ya Ibnu Abbas awal man pada kelu-keluna orang. Wah maka ini ya Ibnu Abbas dan Rasul. Awal man itu paling awalnya orang kawal sengecak yoman al-jamirotaini dak dua berkong, dak dua pantat. Nah, ternyata Ibnu Abbas untuk bangsa Arab orang yang pertama yang memberi tanda hewan peliharaannya, hewan ternaknya di pantatnya. Akhirnya memang betul hampir semua bangsa suku ketika memberi tanda hewan ternaknya itu di pantat. Ada cuma satu, ada kanan kiri dua pantat. Tidak di wajah seperti yang pernah dilihat oleh Rasul. Apa murad hadis dia berbab? Bab ini kan tengok babun nahwi an ta'dibil abdi wa dabbati. Digari sabab bisa ini perhatikan. Murad hadis ini
dengan bab adalah ketika orang itu mau ngecap hewan ternaknya supaya tidak hilang atau supaya ketika hilang gampang cepat dikenali di hati. Boleh. Tetapi jangan yang sekiranya terlalu menyiksa. Memang edengati dicap dengan besi panas ini menyakitkan, karena kulit yang dicap itu terbakar dalam beberapa hari, kena borok. Bisa sampai 1 minggu, 2 minggu baru sudah kering. Nah, kenapa kok pakai besi tadi sudah saya katakan. Misalnya ditandai dengan cat. Dengan kan mudah luntur cat. Apalagi hewan itu dicuri supaya tidak dikenal oleh pemiliknya, eceknya bisa dikelupas atau rambutnya dipotong, karena lama-lama juga hilang karena tumbuh kan. Makanya supaya cap itu tidak bisa diubah, makanya dicap secara permanen. Tidak ada lagi caranya, hanyalah lewat cap besi panas. Itu ya, menyiksa tetap. Tapi dibolehkan karena ada tujuan. Tetapi kalau yang dicap itu tempat yang sangat menyakitkan, nah dilarang oleh Rasul, oleh agama. Yakni di mana wajah. Sehingga karena wajah ini sistem syaratnya lebih banyak ketimbang organ tubuh yang lain, terutama di pantat. Pantat itu sistem syaratnya tidak banyak, makanya orang disuntik di mana saja orang disuntik, tapi supaya tidak terlalu sakit di pantat. Mengapa? Karena pantat itu sistem syaratnya tidak banyak. Jadi suntikan itu tidak harus di pantat, di mana saja. Betes bisa, tengah bisa, tabuk bisa, dimabui. Cuma kenapa di pantat? Karena pantat syaratnya tidak banyak sehingga mengurangi rasa sakit. Nah, itu benar betul. Bangkong jadi coba. Akhirnya, tapi coba setiap bahan coba beri. Asal kok. Karena ternyata di pipi ini, di wajah ini sistem syaratnya sangat banyak. Sangat banyak. Era besoknya ikhlasnya. Mohon bangkong pakai reaksi bekan, tak pakai ikhlas. Nah, kemudian yang kedua ingat. Kemudian sistem dagingnya pun beda. Wajah dengan pantat. Jadi proteinnya sangat tinggi di wajah.
Makanya di wajah ini sangat harus dipelihara, jangan sampai gampang dilukai, jangan sampai kena sedikit terasa. Jadi terasa epokol pepe dan epokol bengkok jelas sakean epokol pepe. Nah, ketika ada hewan dicap dengan besi ini wajahnya, ini kan lebih sakit kan dibanding dengan dicap di pantatnya. Makanya Rasulullah tidak suka, itu terlalu menyiksa. Dan yang kedua, menjelekkan wajahnya. Jadi menjelekkan wajah keledai ini. Kan jelekkan, ada capnya edena di mana. Jadi sudah ketika ngecap lebih menyakitkan. Dan yang kedua, menjelekkan wajah. Sehingga bisa pada ditoduskia hewan ini. Mungkin menghidapnya mana todus kan. Makanya akhirnya hampir semua bangsa dan suku memilih bahwa cap itu supaya tidak terlalu menyakitkan kepada hewan itu malah ditaruh di pantat. Jadi ya, morot dari hadis ini dengan bab. Jadi supaya kita tidak terlalu menyiksa, tidak terlalu membuat hewan itu tersiksa. Sama dengan kenapa ketika hewan itu disembelih pasti sakit. Tapi supaya mengurangi rasa sakit dan cepat sakitnya, makanya sembelihan itu di leher dengan pisau yang sangat tajam. Sekali selesai sudah luka, sudah terpotong leher. Allahu muslimun, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali satu bajini sekakir telok. Awal afatus salisah. Adapun penyakit yang ketiga yang ditimbulkan oleh hasad, oleh terpisah-pisah. Ayat 5 pada kedak putu idolimi. Ayat 5 pada kedak putu idolimi ya al-abid. Al-abid. Saya ulangi. Ayat 5 pada kedak putu idolimin. Dak putu
ngani aja deka iya ayat 5 pane kedak kusunan aja pada harus mendolimi itu deka iya man atau ya abid insanun sapa manusia fayaghidahu fayaghidahu maka pasti dibenci ya abid fayaghidahu maka menjadi benci deka ya abid fayaghidahu maka menjadi benci ya abid budaya insan fayu'ajjilah fayu'ajjilah maka an'on segera aki iblis maksudnya fayu'ajjilah maka kesusu iblis marah maka kesusu iblis maka kesusu akui iblis lero fayu'ajjilah maka anoon supaya segera iblis maka anoon supaya tuli iblis ya abid atau yaman bisa ya bidu'ai kalaban adu'a arai di atas yo insan koma payah likah maka pasnya lah ke hati sampian payah likah maka pasti dicelaka muslimun sapa setong muslim bisa berbihi kalaban sabab ya duha koma penyakit yang ketiga terkait dengan tergesa-gesa al-istijal misalnya ada seseorang melakukan kezaliman kepada si hamba atau kepada hamba Allah. Jadi hamba Allah ada yang menzalimi. Lalu hamba Allah yang dizalimi itu kan marah kan kepada orang yang menzalimi. Akhirnya dia memohon supaya orang yang menzalimi tadi segera dibalas. Akhirnya betul orang yang menzalimi itu akhirnya dibalas. Berarti orang itu celaka disebabkan karena doa memohon supaya segera dibalas tadi. Wa umpama yatajawaz. Ada kalanya yatajawaz melewati ya mak atau ya abid alal hati atas hukum hak. Supaya kok maka pas bisa ya aman fi maksiatin yang dalam kemaksiatan wa halakin dan kecelakaan. Atau orang yang tadi dizalimi melewati dari hukum hak yang ada. Jadi misalnya dibalas sesuai dengan hukum, tapi pembalasannya justru melewati.
melebihi, berarti dia kan sudah terjerumus pada perbuatan maksiat, membalas secara berlebihan. Kalau Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim.